anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi melalui video ibadah anak hari ini. Harapan Ibu Lili, hari ini adalah hari Tuhan. Kita semua bersuka cita, kita semua penuh hatinya dengan ucapan syukur. Hari ini kembali kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan teman-teman kita mengucapkan ayat hafalannya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama kakak-kakak dengan sukacita kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita menaikkan doa kita. Harapan Ibu Lili lewat ibadah hari ini dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui cerita hari ini, yaitu cerita tentang Yusuf diberkati dan menjadi berkat, sehingga biarlah kita ketika kita terima kebenaran firman Tuhan, kita pun pada akhirnya menjadi anak-anak yang trust and obey serta diberkati dan jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu ceria. Ya, kita harus selalu ceria ya. Yuk kita mau mulai ibadah. Kakak mau ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Suci, suci, suci. Kita siapkan hati ya.
Ini adalah cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub adalah cucu dari Bapak Abraham. Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Ibu Yusuf bernama Rahel. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh bapak ibunya, sehingga pada suatu hari dia mendapatkan hadiah, yaitu sebuah jubah yang maha indah. Hal itu sangat membuat saudara-saudara Yusuf sangat iri hati dan sangat membenci Yusuf. Dan pada suatu hari saat Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya di padang pengembalaan, dan pada saat saudara-saudaranya melihat Yusuf datang, saudara-saudaranya pun merencanakan membunuh Yusuf. Akan tetapi mereka tidak jadi membunuh Yusuf, mereka hanya membuang Yusuf ke sebuah sumur yang kosong. Tapi sewaktu saudara-saudara Yusuf melihat ada seorang pedagang Midian, mereka pun menjual Yusuf kepada pedagang itu. Sesampainya di Mesir, maka pedagang Midian itu pun menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dengar cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang anak daripada Yakub. Ibunya bernama Rahel dan dia mempunyai 11 orang saudara. Bapak ibunya sangat mengasihi dia, sementara saudara-saudaranya sangat membenci dia. Dan mereka iri hati kepada Yusuf. Hingga pada satu hari, saudara-saudaranya merencanakan ingin membunuh Yusuf. Sehingga pada waktu ada kesempatan, Yusuf menemui mereka di padang pengembalaan, maka mereka pun menangkap Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur, tetapi akhirnya Yusuf diangkat kembali dan kemudian Yusuf dijual kepada seorang Mesir, yaitu seorang kepala pegawai Firaun, seorang pengawal raja. Kemudian Yusuf pun dibawa ke Mesir. Dia dipekerjakan di rumah orang yang membeli dia, itulah Potifar. Dia tinggal di situ, dia bekerja di situ. Tetapi firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Luar biasa. Firman Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf, dan yang kedua dikatakan apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Dan tidak hanya sampai di situ. Firman Tuhan ayat yang ketiga mengatakan juga demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Luar biasa. Tidak hanya Tuhan menyertai Yusuf, tidak hanya Tuhan membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil, tetapi Tuhan mengizinkan Yusuf menjadi berkat buat tuannya. Tuannya melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, memberkati Yusuf, dan Tuhan pun karena melihat tuannya mengasihi Yusuf, maka berkat Tuhan pun juga Tuhan nyatakan atas tuannya. Kehadiran Yusuf di tengah keluarga Potifar membuat Potifar pun diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Anak-anak biji gandum yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya itu. Nanti pada akhirnya kita melihat ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, satu hari istri Potifar memfitnah dia
sehingga pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi hal yang luar biasa kembali Alkitab mencatat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Luar biasa. Sekalipun Yusuf harus menderita, bahkan dimasukkan ke dalam penjara karena dia difitnah, dan firman Tuhan mengatakan Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Yusuf tetap diberkati oleh Tuhan di dalam penjara. Dan bahkan dia mendapat kasih, mendapat perhatian dari kepala penjara di mana dia dipenjarakan. Luar biasa. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tidak hanya dibenci oleh saudaranya. Yusuf tidak hanya kemudian dijual kepada orang Mesir dan harus tinggal di Mesir dan bekerja dengan orang. Yusuf tidak hanya difitnah, tapi kemudian dia dipenjarakan. Tetapi firman Tuhan luar biasa. Sampai nanti pada akhirnya Yusuf mendapatkan kasih Tuhan. Yusuf mendapatkan kasih dari Raja Firaun ketika Tuhan mengizinkan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Maka berkat Tuhan nyata dalam hidupnya. Raja Firaun pun memberikan kuasa. Yusuf dijadikan orang nomor 2 yang berkuasa atas Mesir. Padahal Mesir bukan kampung halamannya, tanah kelahirannya. Mesir adalah satu tempat di mana dia tidak punya saudara di situ. Tapi penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan tergenapi bagi dia dimanapun dia berada, apapun situasinya. Saat dia tetap menjaga, percaya dan taatnya kepada Tuhan, dia tidak tergoda untuk hidup di dalam dosa. Meskipun dia digoda untuk jatuh dalam dosa, tetapi dia memilih untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Di tengah masalah, di tengah penderitaan, kesusahan, difitnah, di penjara, dia tetap mendapat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati dia dan Tuhan menjadikan berkat dalam kehidupannya. Kalau kita melihat pada akhirnya, dia tidak hanya diberkati jadi berkat, dia tidak hanya menjadi orang yang terkenal, tidak hanya di Mesir tapi di negara-negara tetangganya Mesir. Dia dikenal oleh banyak orang. Dia juga tidak hanya hidup sendiri, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhirnya di Mesir dia akan mempunyai banyak anak cucu, dan kemudian saudara-saudaranya yang membenci dia akan bawa juga ke Mesir dan mereka akan tinggal di situ beranak cucu menjadi satu bangsa yang sangat besar. Sungguh janji yang diucapkan Tuhan atas Abraham tergenapi dalam kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf hidup seperti Bapak Abraham yang dipanggil untuk percaya dan taat disertai janji Tuhan, maka tidak hanya Bapak Abraham yang diberkati oleh Tuhan, tetapi keturunannya Ishak, Yakub, bahkan Yusuf pun diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang punya banyak keturunan. Keturunannya menjadi orang yang hebat-hebat. Tuhan memberkati dia dengan harta kekayaan yang berlimpah luar biasa. Dia menjadi orang yang terkenal, yang termasyhur. Melalui kehidupannya orang lain diberkati. Orang yang memberkatinya diberkati. Orang yang mengutuk dia dikutuk oleh Tuhan. Dan luar biasa, anak-anak biji gandum yang dikasih oleh Tuhan, atas kita juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Dia dan taat dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang mungkin kita harus mengalami kesusahan, kita dibenci, orang lain iri kepada kita, orang mengata-ngatai kita karena kita anak Tuhan, kita dibeda-bedakan di sekolah,
sekolah, dimanapun kita berada kita mendapat perlakuan yang berbeda dari orang-orang yang beragama yang lain, kita mungkin dibenci dan sebagainya. Tetapi pada saat itu, pada waktu itu, ketika kita memilih untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, bertahan ketika Tuhan mengizinkan ujian pencobaan, maka atas kita juga berkat Abraham akan dinyatakan. Kita akan menjadi orang-orang yang keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan kekayaan, kelimpahan selama kita hidup di dunia. Dan yang ketiga, lewat hidup kita ada banyak orang juga boleh menjadi berkat. Orang yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengutuk kita juga akan dikutuk oleh Tuhan. Ada kuasa yang begitu dahsyat dalam hidup kita ketika kita memilih untuk trust and obey kepada Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu anak-anak biji gandum yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil di dalam dan melalui Yesus Kristus untuk percaya dan taat, supaya Tuhan memberkati kita dan jadikan hidup kita memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan menyebutkan ayat Al-Fayat, Kejadian 12 ayat 2-3.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Terima kasih. 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua di kaum bumi akan mendapat berkat. Amin. 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 3 sampai 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan yang mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang memuji Engkau dan bahkan mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu atas kehidupan kami sampai pada hari ini. Kalau kami boleh diizinkan oleh Tuhan hari ini lagi, boleh ikut ibadah meskipun melalui video, tanpa kami boleh bertemu dan berjumpa, tapi kami mengucap syukur boleh dengar cerita Alkitab tentang Yusuf dan boleh belajar kebenaran bahwa ketika kami percaya dan taat, dan tetap percaya dan taat sekalipun di tengah keadaan yang tidak baik, yang susah, di mana ada fitnah dan penderitaan, tapi kalau kami memilih untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan sungguh akan tergenapi dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kami akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat dalam kehidupan kami bagi banyak orang. Karena itu sungguh biarlah Tuhan, kami sungguh rindu meskipun kami maupun anak-anak sekolah minggu masih kecil-kecil, tapi atas kami kuasa Tuhan nyata bahwa hidup kami diberkati Tuhan dan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan lewat kehidupan kami ada banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya, yang tidak mengenal Engkau menjadi mengenal Engkau, yang meragukan Engkau diteguhkan hatinya untuk sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.